Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Segala puja, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kehadirat junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana duduk membaca ratib Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yang mana mendapatkan hasiah daripada ratib ini yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah, kita akan disebut Allah menjadi seorang yang mudah-mudahan dikumpulkan menjadi ahli jannah. Kenapa dikatakan begitu? Karena seorang yang ia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, al-fakir hormati Ustaz Nursin, ma'atana Allah bituli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada keluarga, mudah-mudahan diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dimudahkan urusan. Dan antum-antuma, lelaki perempuan, mudah-mudahan pada soleh solehah. Yang lelaki soleh, yang perempuan solehah, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, yang diaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga mendapat syafaat Nabi kelak di yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nur Al-Mustafa, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala berbentuk yang dinamakan manusia. Manusia. Allah berfirman di surah At-Tin, dikatakan watini wazaitun waturi sinin, demi buah tin dan zaitun, ya, itu ada di Mekah. Wahadzal baladil amin, itu kota Mekah, kota Saudi Arabia di sana itu Al-Haramain yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan khalaqal insana fi ahsani taqwim, Allah buat manusia, yakni Nabi Allah Adam alaihi salam. Luar biasa ciptaan Allah, nggak biasa-biasa, karena ciptaan Allah Nabi Muhammad SAW yang ketiga, sebelum Allah jadikan qabla yakhluqa Adam, Allah jadikan Nabi Allah Adam Rasul, Allah jadikan berbentuk nur, cahaya. Maka dikatakan alim, orang berilmu. Apa sih alim ini? Alim itu orang yang menyampaikan ilmu, ustadz, guru, kiai, habaib, yang soleh. Apa soleh? Dia sholat. Yakni orang dia mempunyai ilmu, banyak ilmunya. Kalau istilah bawaan itu segudang, bukan setas lagi, segudang. Itu orang yang dibilang alim. Nah, dia soleh, terus dia mengerjakan sholat. Luar biasa, Nabi Muhammad SAW ini dikatakan Madinatul Ilmin. Jadi bukan lagi pos-pos ilmu, bukan, tapi kotanya ilmu Rasulullah. Jadi bukan gudang-gudang di mana tempat yang mana di mana, bukan, kotanya ilmu Nabi Muhammad SAW. Itu Allah jadikan sebelum Allah ciptakan Nabi Allah Adam dari tanah. Qabla ayakhluqa Adam, Allah ciptakan nuran nabikum, Allah jadikan cahaya. Jadi Rasulullah berbentuk cahaya. Dan Nabi mengatakan, aku dulu cahaya, kata Rasulullah. An-Nur Al-Mustafa, cahaya Nabi Muhammad SAW ini dikatakan adanya matahari, bulan dan bintang, terutama matahari ya, dan bintang-bintang yang memang terang. Kalau bulan dia diterangi matahari di belakangnya.
Kalau malam itu bulan keluar pelan-pelan terus 15 Hijriah, hitungan Hijriah ya, bukan hitungan Masehi. Itu setiap 15 Hijriah itu purnama terang, itu di belakangnya matahari di sana. Nah, itu dikatakan segala itu terang cahaya itu sampai cahaya malaikat dibuat dari cahaya itu dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sepertiganya cahaya itu. Nah, Ustaz Nursin nanti ada kitabnya lebih bisa ngejelasin begitu. Nah, luar biasa. Jadi nggak ada satu ciptaan Allah yang biasa. Nah, biasa tuh buatan kita nih. Kita manusia ini pasti biasa-biasa ya. Nggak ada yang spesial manusia. Manusia itu banyak kekurangan. Dibuat juga dari tanah. Jalan di tanah keinjek-injek terus, no. Itu dari itu manusia. Nah, paham? Nah, berarti apa? Kenapa kita disuruh sujud? Kenapa iblis nggak mau sujud? Nah, kita ngerti kan? Akhirnya iblis dilaknat sama Allah. Gara-gara nggak mau bersujud kepada Khalik Tuhan yang menciptakan kita. Fasajadal malaikat kulluhum ajmain. Sujud semua malaikat kepada Nabi Allah Adam. Diperintahkan Allah. Iblis aba wastakbara. Ia nggak mau. Iblis sujud ke Nabi Allah Adam. Akhirnya karena ketika roh Allah tiupkan ke dalam jasad Nabi Allah Adam alaihissalam, bebarengan dengan itu roh masuk, ada nur Muhammad masuk ke jasad Nabi Allah Adam alaihissalam. Maka Allah laknat iblis karena kekurangan ajaran iblis. Laknatullah, mengabaikan. Aba wastakbara, dan iblis menyombongkan diri. Khalaq tani minar, dikatakan aku dibuat dari api, sedang manusia dibuat dari tanah. Luar biasa iblis nih. Iblis luar biasa. Kenapa? Karena iblis musuh nyata buat manusia. Ciptaan Allah luar biasa, nggak ada yang biasa-biasa. Nah, musuh kita nih iblis ini luar biasa. Hati-hati. Dulu Nabi Allah Ayub diganggu. Nggak cuma Nabi Muhammad aja yang diganggu. Nabi Allah Ayub alaihissalam diganggu. Nabi Musa, Fir'aun. Ya, sama sifat si Fir'aun sama iblis. Nabi Allah Sulaiman, jin. Nabi Allah Sulaiman hidup dengan jin. Nabi Allah Sulaiman bisa berbicara dengan jin, dengan binatang-binatang. Mukjizat Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nah, jadi dibuat dari tanah. Iblis laknatullah dibuat dari api. Api. Anur al-Mustafa, cahaya Nabi Muhammad SAW ini dikatakan al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Ya, ini kias ya, kias. Jadi kias itu sesuatu yang digambarkan untuk menggambarkan, mewujudkan sesuatu. Jadi kita dikiaskan alim, ulama, orang saleh yang berilmu tadi. Al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Dulu di zaman sebelum Rasulullah lahir, zaman jahiliyah, minal juhala ilal fuqaha. Dari zaman orang nggak ngerti apa-apa jadi ahli fikih. Orang yang ngerti ahli fikih orang usul ilm. Ahli fikih ini orang yang pintar agama dan ngerti apa yang dipelajarinya dan dia bisa mengajarkan atau alim dibilang begitu. Lah kalau duduk begini namanya muta'alim, kita ini belajar. Kita duduk, Habib yo masih belajar begitu. Nah, luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanah, ya, menjadikan tanah ada 7 macam tanah di 7 lapis langit. Dunia ini ada 7. Langit pertama sini, langit kedua sana, langit ketiga sana, terus sampai 7 langit. Ada 7 macam tanah. Nah, dibuat dari itu Nabi Allah Adam alaihi salam. Luar biasa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dikatakan ayat itu yang diterangkan di Al-Qur'an di surah Al-Ahzab yang menceritakan keutamaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah beserta malaikatnya berselawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita berselawat, ya ayyuhalladzina amanu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu salawat Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu salawatnya Nabi. Terus
Dimasukkan Allah Nur al-Mustafa, cahaya Nabi, ke Nabi Allah Adam alaihissalam. Terus berketurunan Nabi Allah Adam, Daud, terus Ibrahim, terus Ismail, terus berketurunan sampai Adnan, terus Abdul Muthalib kakek Rasulullah, terus Abdullah ayahanda Nabi, terus lahir al-Mustafa Muhammad, lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Yaumu Itsnin, hari Senin, tengah malam, berarti minggu malam, minggu malam hari Senin, jam 1:30 atau 1:30. Ada khilaf, beda pendapat waktu malamnya itu. Maka dikatakan malam itu menjadi utama buat wali-walinya Allah. Wali ini orang pilihan Nabi Muhammad SAW. Dikatakan juga al-imam syuhada wa salihin. Rasulullah itu pemimpin orang-orang ahli syahid dan saleh. Luar biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan biasa Rasulullah, basyarun lakal basyar. Nabi manusia tapi bukan manusia biasa. Allah bersolawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalik yang menciptakan makhluk Allah, bukan khalik nama orang. Khalik itu artinya pencipta, ya. Al-Khalik itu pencipta. Khalaqa yang menciptakan, ya. Khalaqa, yakhluqu berarti dia Allah menciptakan, ya. Nah, begitu. Allah terus jadikan yang tinggi-tinggi, bukan untuk dilihat langit, gunung, tapi disuruh Allah banyak melihat yang di bawah-bawah. Supaya apa? Kita rendah hati, kita tawadu, melihat akhlak Rasulullah. Dikatakan Tubagus Ahmad Bakri, Mamak Sempur Purwakarta, santri-santrinya mengatakan apa? Sayyidil Mutawadhi'in Rasulullah. Rasulullah pemimpin orang yang tawadu, orang yang rendah hati. Ini Allah Subhanahu wa taala khalaqa kulli syai', yang menciptakan segala sesuatu. Enggak ada sebelum Allah Subhanahu wa taala. Allah ini baqa terus kekal. Enggak ada setelahnya, enggak ada sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala Maha Suci. Maka kita enggak bisa melihat Allah, Allah ghaib. Malaikat-malaikat Allah, andai Allah kehendaki, enggak bisa melihat Allah. Apalagi iblis, laknatullah, na'udzubillah min dzalik. Kalau sampai kita ngerti aja sifat iblis, itu ancaman buat kita untuk mengikuti iblis ke neraka, na'udzubillah min dzalik. Terus dikatakan yang satu Allah, kul huwallahu ahad. Terus orang Islam ngerti agama ini haram, ini halal, ikhlas. Dikatakan guru Habib Abdurrahman bin Husain As-Segaf, orang Islam itu mukhlisin lahuddin. Jadi orang yang punya agama itu orang yang baik, yang ikhlas, nerimaan, ya, nerimaan, sabar, nggak pernah marah, nggak gampang marah. Dikatakan terus Rasulullah SAW itu begitu lahir, dunia terhibur, berarti senang, dedaunan, pohon-pohonan, batu-batuan, gurun pasir, gunung-gunung, segala macam, seluruh antara alam senang. Keluar cahaya ketika malam waktu syahar Wulid al-Mustafa, ketika malam lahirnya Nabi Muhammad SAW, keluar cahaya itu mancar dari kamar Sayyidah Aminah melahirkan Rasul sampai ke Syam di Syria, Damaskus. Jauh keluar cahaya. Dan seketika itu malam, api ini setan mati, api majusi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika diceritakan kebesaran Rasulullah, salawat ke Nabi Muhammad. Ketika disebut nama Nabi Muhammad, salawat ke Nabi Muhammad. Ketika ingat sifat Nabi atau yang berhubungan dengan Rasul, salawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu itu keluar cahaya di antara pusar dan kemaluan, ya telah keluar cahaya. Itu dari situ Rasulullah lahir. Sesar kalau bahasa, tapi nggak ada bekas. Dan selama dikandung nggak ada seperti anak-anak yang lain dikandung Rasulullah. Begitu. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, waliullah qaddasallahu sirrahu, sultan auliya, raja wali-walinya Allah di zaman setelah Nabi. Salah satu keturunan Nabi, anak keturunan Sayyidina Hasan bin Ali, Hasan
anak Fatimah Zahra binti Rasul, cucu Rasulullah, punya keturunan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani namanya. Itu apa? Lainnya Sayyidina Syekh kalau dia masuk bulan Ramadan, ketika bayi Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani berhenti netek, berhenti nyusu. Pokoknya kalau Syekh Abdul Qadir sudah tidak nyusu ketika itu, berarti masuk awal Ramadan. Nah, itu dikatakan begitu itu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya keluar ketika malam itu. Nah, itu dikatakan nurul al-Mustafa, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke rumah-rumah itu di Syam. Masuk ke rumah-rumah itu cahaya. Jadi bukan mancar bagaimana, bukan, itu cahaya keluar sampai masuk ke ventilasi itu, masuk itu cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bayi. Begitu juga Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani mempunyai karamah, wilayatul karamah. Hakata Syekh Abdul Qadir, begitu juga Syekh Abdul Qadir seperti itu. Saking apa dikatakan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam itu malam terhebat, malam terbesar buat Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, daripada gurunya Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, daripada sanadnya di kitab Khawas Syarwani, Afdhalul Layal, dikatakan sebaik-baik malam Wulid Al-Mustafa, malam lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus hari-hari semua jadi mulia. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis mulia. Karena Yaumul Isnin, karena hari Senin. Terus bulan-bulan jadi mulia. Hari-hari di bulan-bulan itu minggu jadi mulia. Itu seluruh yang Allah ciptakan, seluruh dunia ini, alam semesta ini menyambut kelahiran yang mulia Nabi Muhammad SAW dan menjadi mulia. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kita dikatakan mendapatkan syafaat, nggak sembarangan yang dikatakan syafaat Nabi. Yang dikatakan syafaat Rasulullah itu bukan perkara biasa, perkara yang luar biasa, dan menjadikan seorang itu mendapatkan kenikmatan yang berjumpa Rasulullah di Firdaus, di surganya Nabi Muhammad SAW. Firdausil A'la. Firdausil A'la. Terus lihat nabi-nabi dan rasul-rasul Allah di Aden. Ada satu telaga di Aden namanya Kausar, telaga Kausar. Di sana ada airnya dari susu, ya. Airnya itu kolam sungainya tuh sungai susu. Bayangin, itu surga yang kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama di depan harus masuk dulu. Sebelum umat Rasulullah masuk, umat-umat yang lain nggak boleh. Allah persilahkan masuk. Hebat nggak Nabi Muhammad? Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setan tapi bisa aja ganggu terus. Nah, ini saking bahayanya setan itu. Allazi waswisu fi sudurinas. Yang memasukkan was-was ke hati kita, iblis. Dia jin-jin kafir ini antek-anteknya iblis. Paham? Jadi dia itu ada satu pemimpinnya, iblis laknatullah, yang bawa manusia sengsara dunia akhirat. Nggak takut ngelihat apa yang dia nggak ngerti, dia bakal mengejerumuskan ke neraka. Dia nggak takut karena ditutup hatinya, dihijab sama iblis untuk ia lidahnya selawat ke Rasulullah, untuk khusyuk dalam salatnya, begitu. Dan Nur al-Mustafa, cahaya Nabi Muhammad SAW ini yang menjaga kita, yang melindungi kita. Karena apa? Setiap ciptaan Allah di sana ada khadam, ada yang menjaga. Ini batu akik, itu di batu akik ada isinya. Setiap ciptaan Allah ini ada sir, ada kekuatannya, begitu. Apa matahari berani terang-terang panas, berjetet terang, ngadepin itu matahari langsung reget hitam, ya, begitu. Itu dikatakan kekuatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hujan-hujan besar ke tengah-tengah itu basah nggak badan? Basah kan, langsung meriang, terus sakit, begitu. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kita tidak bisa melawan ketentuan Allah. Jangan sekali-kali membuat aturan sendiri, karena aturan kita berdasarkan dari hati kita manusia yang lemah. Lihat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat rahmat Allah
Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, man ahya sunnati, siapa kita hidup menghidupkan sunnah Nabi, faqad ahabbani, berarti hidup kita penuh dengan hiasan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabbani, dan siapa orang yang hidup dalam menghidupkan sunnah Nabi dan ia selalu menghadirkan di hatinya Rasulullah karena cinta. Karena cinta, kana ma'i fil jannah. Nabi mengatakan daripada Imam Bukhari Muslim radhiyallahu anhum bahwasanya orang itu akan berkumpul denganku di surga. Berarti orang yang diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan meninggal husnul khatimah. Baca maulid Rasulullah, baca maulid Nabi Muhammad SAW, berjanji Suraful Anam, Ahzab, terus tiba segala macam itu mendapatkan keberkahan muallif Syekh Imam Ja'far Al-Barjanji, Syekh Ahmad Sihabuddin, sahib Suraful Anam, mendapatkan keberkahan Syekh Abdurrahman Ad-Daiba. Terus kenapa? Karena orang ini berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dikatakan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menjamin? Karena Nur Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah pastikan jazauhu husnul khitam, mendapatkan husnul khatimah meninggalnya? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan kulla as'alukum alaihi ajran ilal mawadatan fil qurba. Dikatakan apa yang berhubungan dengan Rasulullah disuruh kita memuliakan. Kalau kita menjauhkan diri kita dari sesuatu yang berhubungan dengan Nabi, berarti kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul bi fadlillah, katakan semua pemberian Allah, wa bi rahmatihi, rahmat dari Allah. Kenapa Allah katakan, kenapa Habib mengatakan kita mendapatkan rahmat Allah, punya sorga? Bayangkan, itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabidzalika, karena kita mengerti, kita ngaji ke guru, ngerti Nabi Muhammad Al-Mustafa, Nabi Muhammad SAW, maka fabidzalika, karena itu Allah suruhkan falafrahu, maka berbahagia. Terus Rasulullah cahaya itu pudar ketika usia Nabi 63 tahun. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal Rasulullah. Datang malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga sekarang kita kalau kepengen melihat Rasulullah, datang ke Madinah. Di Mekah, Madinah itu, di sana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimakamkan. Itu dikatakan alim, ulama, dikatakan orang-orang saleh, dikatakan ulama bahwa yang di mana itu gubah Rasulullah, pasir yang melekat pada kain kafan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih afdal dari segala apapun di dunia ini. Itu hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus baca maulid, Nabi hadir. Orang kalau udah meninggal, Nabi bilang itu pindah ke alam barzah. Nah, jangankan Nabi, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, bal ahya indallah. Jadi wali-walinya Allah enggak mati, dia hidup dan masih ada tuh, bisa keluar dari barzahnya. Nah, juga Nabi Muhammad SAW itu begitu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa kita membaca maulid Nabi, Rasulullah hadir, di mana dibacakan maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berkahnya luar biasa. Dikatakan Al-Habib Abdullah bin Faqih Al-Muhsin Al-Muhaddis, Malang, Jawa Timur, bahwasanya siapa kita membaca maulid Nabi Muhammad, jazauhu husnul khitam, akan berpulang mendapatkan husnul khatimah. Apa sih husnul khatimah? Masuk surga, nggak dihisab, nggak diazab, langsung ada pintu dari barzah fulan, orang ahli khair ini yang nyambung ke makam Qubahatul Khudrah Madinah Al-Munawwarah, makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang mendapatkan jaminan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu selama dunia dia mahabbah ke ahlul bait,
Qul la as'alukum alaihi ajran ilal matan fil qurba, dikatakan di sana habaib zuriyahnya Rasulullah, keluarga Nabi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain cucu Nabi, Sayyidina Ali mantu Rasulullah, Sayyidah Fatimah putri Rasulullah, anak-anak Nabi Sayyid Qasim, Sayyid Abdullah, Sayyid Ibrahim. Kita mengharapkan, kita menghormati, kita ta'zim, kita takut, kita mengharapkan berkahnya, itu mendapatkan apa? Kemudahan syafaat. Allah berikan syafaat melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan bahwa nanti ketika ditanya munkar nakir di alam kubur, itu nur, cahaya, mahabbah, kecintaan seseorang kepada Nabinya Muhammad SAW itu akan menjadi yang menjawab pertanyaan munkar nakir. Wah fulan, seorang ini nggak pakai dia ngomong apa-apa, udah langsung selesai, langsung masuk surga. Itu hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa nggak Rasulullah? Nah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.